Memulai argumentasi saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang saya hormati, pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara, serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Para dewan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur e-sport secara masif dengan maksud untuk meningkatkan potensial yang dimiliki para generasi muda meski dalam tanda kutip game. E-sport adalah salah satu wadah untuk mengembangkan diri dalam dunia olahraga. Dewan ini melakukan percepatan pembangunan infrastruktur e-sport adalah agar para atlet-atlet muda yang memiliki kualitas dalam bidang olahraga tidak hanya berdiam diri tetapi dapat mengembangkan segala bakat yang dimiliki. Perlu kita ketahui mengapa Dewan ini melakukan percepatan pembangunan e-sport. Mereka melakukan percepatan pembangunan e-sport adalah sebagai bentuk perhatian dan dukungan para dewan dalam pengembangan industri gaming dan e-sport. Selain itu juga mengembangkan e-sport ini dijadikan sebagai salah satu modal pembangunan bangsa Indonesia. Para dewan ini sangat gesit dalam pembangunan perkembangan infrastruktur e-sport karena ini bukan hanya sekedar game, tetapi bisa menjadikan peluang bisnis yang perspektif, bukan? Bagaimana tidak, sejumlah negara semakin gencar menanamkan investasi dalam bisnis e-sport. E-sport atau olahraga elektronik adalah bidang olahraga yang menggunakan video game sebagai bidang kompetitif. E-sport adalah industri yang sedang populer saat ini, terutama untuk kaum dewasa. Bahkan, e-sport bukan lagi sekedar perlombaan biasa, namun e-sport juga sudah masuk dalam cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua 2021. E-sport adalah singkatan dari Electronic Sport. Biasanya gamers untuk mempersiapkan diri mereka dalam berlatih, mereka mempunyai time atau durasi 6-8 jam per hari, bahkan bisa mencapai 10-14 jam per hari mereka mempersiapkan diri untuk menemui turnamen. Nyatanya, e-sport memang pada perkembangannya sudah mencapai semacam peluang bisnis yang perspektif. Mengapa tidak? Kita ambil contoh saja dari Singapura. Mereka terlalu nafsu untuk memanfaatkan peluang yang ada di depan mata untuk meningkatkan perekonomian negara. Singapura sangat lihai dalam penanganan e-sport ini karena mereka menganggap ini adalah sebuah peluang bisnis yang harus dimanfaatkan secara betul. Fakta dan perspektif mengenai e-sport menjadikan bidang yang semula hanya diketahui ini sebagai hobi, kemudian bertransformasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi terkuat di industri game. Saya rasa ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Dewan ini mempercepat pembangunan infrastruktur e-sport secara masif. Di Indonesia, sejumlah dewan secara khusus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan e-sport. Presiden Jokowi bahkan meminta secara khusus agar ada turnamen e-sport di Indonesia sehingga melahirkan kejuaraan Piala Presiden e-sport. Hal ini sangat penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena biar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa Free Fire, Mobile Legends, dan beberapa game online lainnya itu bukan hanya sekedar game atau permainan biasa yang hanya dapat membuang-buang waktu saja, melainkan ini dapat dijadikan sebagai bentuk awal dari sebuah karir bagi para gamers untuk berkembang dalam dunia game. Meski ini terdengar lucu, tapi ini fakta dan nyatanya sudah menyatakan bahwa e-sport adalah turnamen internasional yang sudah diikuti oleh beberapa negara. Contohnya Indonesia, Singapura, dan Thailand. Dan ada beberapa negara lainnya. Argumen saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh para dewan ini sangat-sangatlah benar karena mereka membangun infrastruktur yang dilakukan secara masif dan cepat ini untuk merupakan hal yang sangat positif untuk dinilai karena sudah kita ketahui bersama bahwa e-sport ini tidak hanya mendatangkan atlet-atlet muda yang berkualitas saja, tetapi juga dapat mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat perspektif. Dengan ini, masa depan e-sport tidak hanya sekedar fiktif belaka, namun ini real terjadi pada dunia nyata. Saya percaya, jika para dewan ini melakukan pembangunan infrastruktur secara cepat dan masif, maka Indonesia bisa mendapatkan peluang-peluang bisnis yang sangat-sangat amat menguntungkan perekonomian negara. Kita ambil contoh saja dari Singapura. Mei tahun lalu Singapura menjadi tuan rumah Free Fire World Series yang sukses mengumpulkan penonton hingga 5,4 juta dan mencetak rekor angka tertinggi yang pernah ada. Hal ini menunjukkan bahwa Singapura sangat memanfaatkan peluang dari sektor e-sport yang ditaksir bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Berarti Singapura sangat pandai dalam penilikan peluang bisnis yang ada melalui e-sport ini.
Dewan ini juga mengatakan ITF merupakan sebuah wujud infrastruktur yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk terus berkarya serta berkontribusi membantu pertumbuhan industri e-sport dan generasi masa depan di Indonesia. Sebagai infrastruktur pelatihan untuk para pro player, fasilitas dilengkapi dengan berbagai sarana pendukungnya. Kegiatan pro player dari team building room, streaming room, gaming room, dan leisure area untuk memberikan kenyamanan bagi para pro player. Fasilitas tersebut juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan yang terbaik bagi para pro player dan terus membantu menunjang performa SDM e-sport Indonesia. Fakta ini menjadikan bukti bahwa di Indonesia telah berkembang infrastruktur pendukung e-sport yang ke depan diharapkan akan terus berdatangan. Mengapa hal ini saya sampaikan pada debat ini? Karena informasi ini sangat-sangat penting dan perlu diketahui oleh publik ramai untuk dapat berkembang, tidak hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, tapi harus dilihat juga dari sisi positifnya. Dan dapat menjadikan ini sebagai peluang untuk berkarir dan peluang untuk berbisnis bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dan kita juga jangan menganggap bahwa e-sport ini hanyalah sebuah permainan belaka. Kesimpulannya adalah e-sport bisa mendatangkan peluang bisnis yang sangat-sangat besar bagi mereka, bagi individu atau negara yang mau betul-betul memanfaatkan peluang dari keluarnya e-sport ini. Maka dari itu, para dewan ini melakukan percepatan dalam pembangunan infrastruktur e-sport secara masif agar semua generasi muda, baik pengangguran atau siapa saja, individu siapa saja yang mau mengembangkan diri dapat melalui salah satu organisasi ini, melalui e-sport ini. Sekian dan terima kasih.